Saya ya hobinya tentu karena ini kan olahraga favorit lah ya. Dulu saya di kampung nggak ada olahraga yang keren-keren, adanya main bola, ada lapangan, ada tim dari SD gitu ya. Main bola, futsal belum ada dulu. Main bola paling voli, bulu tangkis. Nah tapi saya memang lebih ke sepak bola. Nah sampai nggak pernah berhenti itu. Sampai kuliah, kemudian kerja. Saya di mana saya kerja itu saya pernah dulu lulus kuliah langsung ke Freeport. Saya bentuk bukan tim sepak bola, sport club. Nah saya ketuanya. Jadi ada sepak bola, ada tenis, ada biliar ya. Di kampung kan nggak ada kita biliar kan. Kemudian ada mountaineering, kayak wanadri gitu dan berbagai macam lah. Tapi saya lebih senang ke bola. Nah, tenis, pingpong, macam-macam itu ada semua. Nah, di mana-mana saya kerja begitu. Dan itu sebenarnya sepak bola nih, khusus sepak bola. Itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih mendekat kepada masyarakat, terutama pemuda. Dan saya buktikan di beberapa perusahaan. Saya pernah di Kalimantan, ya. Awalnya kami tidak ada lahan, nggak dikasih lahan karena kebetulan dikuasai oleh suku Dayak waktu itu ya. Nah tapi dengan pendekatan pertandingan persahabatan, saya bilang oke, kita bikin pertandingan dengan pemuda di sana. Tapi lama-lama kita dekat, malah mereka membantu untuk kita bisa hadir di daerah itu. Nah, jadi setelah 2 kali tanding bola, kebetulan menang terus, saya cetak sendiri golnya. Gitu. Wah gila ini, bosnya yang cetak gol sendiri gitu kan. Kemudian saya posisinya GM, tertinggi lah di sana, di site ya. GM kan, direktur kan di Jakarta dia. Nah 2 kali saya tanding bola, dia tanya, Pak kapan operasi di sini? Saya bilang bahwa kami belum punya lahan di sini, belum bisa membebasin lahan, jadi belum bisa jalan. Kami bantu Pak, dia bilang, ketua pemudanya yang ngomong seperti itu. Alhamdulillah jalan. Dan saya sih masih penyerang sampai sekarang. Kemarin striker ya, makanya suka saya kasih di JP itu ya. Nah kemarin kita baru tanding lawan alumni Undip. Saya hat-trick malah, dijaga tapi masih sempat hat-trick gitu. Bayangkan umur 60 hat-trick gitu kan, lawan 35 gitu. Yang pertama tentu latihan ya. Saya tiap minggu tuh, seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Termasuk futsal ya, futsal biasa hari Minggu atau hari Rabu kalau ada. Kalau bola sih jelas akhir pekan ya. Tapi kadang-kadang pertengahan ada juga, Rabu atau Kamis ada, samping Sabtu ya. Kalau Jumat besok kita di Senayan Jumat malam. Nah Jumat lalu lawan alumni Undip di Senayan juga gitu. Nah itu yang pertama, memang harus rutin terus karena kita udah tua kan, harus harus memperhatikan kondisi badan juga. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan diri kalau udah tua, kecuali muda-muda ya nggak apa-apa. Jadi harus tahu diri ya, kalau memang capek udah ganti. Dan langkah saya setiap 6 bulan saya cek jantung, ada dokter langganan ya, dokter jantung. Nah saya periksa terus. Kemudian saya menggunakan ini juga mengukur heart rate misalnya gitu ya kan. Jadi wah merah, udah ya udahlah, istirahat dulu, kita keluar gitu. Dan berikutnya tentu istirahat. Saya jam 9 itu udah tidur, bangun jam 3 jam 4 lah ya, subuh. Nah, istirahat cukup, nah, jaga pola makan, jangan aneh-aneh, air putih aja cukup, udah kurangin yang aneh-aneh, kurangin lah. Nah itu tadi latihan yang paling penting ya, jangan 3 bulan nggak latihan terus memaksakan, itu bisa kolaps. Itu banyak kan yang kolaps seperti itu ya. Dan harus ada komunitas, karena kalau bola ini kan perlu orang banyak, minimal 22 orang kan, minimal gitu. Nah kalau 22 orang kita harus punya komunitas, paling enggak 11-12 orang kita harus punya. Artinya komunitas yang cari yang sehobi. Kebetulan saya ya komunitasnya gila-gila bola semua itu, jadi cocok. Begitu disampaikan jam 8 malam, jam 7 kita udah di sana. Komit ya Pak? Komit, ya. Kalau nasional, ya kayak Bambang Pamungkas, Bambang Nurdiansyah dulu ya. Nah, Heri Kriswanto itu
seneng saya lihat mainnya. Ajat terus Ajat, dulu kan saya di Bandung tuh sering sama Ajat. Mainnya di sekolah jadi itu sama saya latihan. Setelah itu dia jadi pemain Persib kan. Nah karena saya kuliah nggak fokus di bola, ya sparring aja sama dia di Sukajadi dulu. Kalau internasional dia banyak sih ininya, setiap klub itu ada. Misalnya kayak Messi walaupun sekarang udah nggak aktif ya, pindah ke Amerika nggak aktif berarti itu. tapi kan masih ada kayak Muhammad Salah, Haaland, ya, si Ronaldo, Benzema, Neymar, Mbappe itu ya. Nah, saya suka kalau mereka tanding itu sering jam 3 malam pun saya nonton, jam 3 pagi ya. Mereka menjaga fisik tadi itu yang pertama. Kenapa? Mereka pemain profesional ya. Beda dengan kita ya kan. Nah, mereka menjaga fisiknya yang cukup bagus, latihan teratur, kemudian dia mengembangkan teknik-teknik bermain yang cukup ini. Saya perhatikan itu. Kayak Mbappe gitu ya. Gimana pun dia bisa nggolin gitu kan, aneh. Gitu. Nah, ini seharusnya pemain bola kita itu nontonnya hanya bola dia. Jangan nonton film yang lain. Kalau dia mau maju kan, perhatikan teknik mereka bermain, bagaimana dia menunggu bola, mengoper bola gitu ya kan. Itu yang perlu kita lihat. Jangan nonton film Cinta di Ambang Cakrawala misalnya gitu kan. Ya harusnya nonton putar aja bola terus gitu kan. Itu sehingga tekniknya akan meningkat, kemudian strateginya juga kan. Kita lihat Salah misalnya, Muhammad Salah ya. Gitu. Masih andalan dia. Nah, ya keluarga yang utama juga ini. Kalau dia nggak support ya nggak bisa beraktivitas juga kita ya. Tapi biasanya saya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu itu dengan keluarga lah. Nanti kadang lari di Senayan, saya main bola, dia lari, istri lari gitu ya. Kebetulan anak-anak saya kan dua itu sudah berkeluarga, udah punya anak masing-masing. Yang dua lagi di Bandung satu, di Jogja satu. Jadi tinggal sama istri aja. Jadi perhatian ke istri aja sekarang. Jadi biasanya Sabtu Minggu, kalau saya di Senayan saya ajak. Nah dia bisa olahraga juga. Atau kadang-kadang pagi, jam 5:30, jam 6, ya kita jogging dulu. Gitu. Ya pulang pasti malam kan. Nggak mungkin olahraga lagi kan. Jadi lebih ke Sabtu Minggu lah. Dan kadang-kadang gini, kami juga sering tanding ke luar negeri. Oh iya. Kayak pernah ke Jepang misalnya, ke Singapura, Kuala Lumpur, kemarin ke Eropa gitu ya. Jadi kesempatan ini kan piknik sebenarnya, bawa keluarga gitu sekalian. Kita sering, tapi sejak COVID belum pernah keluar ini. Sebelumnya kita aktif tiap tahun gitu. Kalau dalam negeri kita ke Bontang, Palembang, Gersik, ke Batam, Pekanbaru, Aceh, keliling kita. Nah, kami juga ada nanti bulan Mei. Kejuaraan internal alumni ITB. Setiap tahun kita lakukan. Tapi ini mulai tahun kemarin ya. Ini tahun yang kompetisi yang kedua. Itu ramai juga itu. Jadi alumni sekalian reuni gitu kan. Cuman harus di tiap tim itu harus ada yang umur di atas 40. Minimal 1 orang. Kenapa itu? Ya wajib supaya berkumpul kan. Tapi kalau dikasih muda-muda semua yang tua-tuanya nggak main. Jadi diwajibkan harus ada yang tua gitu. O plus O 40 lah, over 40 gitu ya. Jadi minimal 2 atau 1, 2 kalau nggak salah. Nah jadi setiap pertandingan harus ada 2 orang yang tua. Yang penting di atas 40 aja. Saran saya yang pertama gini, kita lihat produk yang kita gunakan sehari-hari ini semua hasil tambang. Coba Bapak bayangkan di ruangan ini aja, ada nggak bukan produk tambang? Kalau ada yang mengatakan, saya jelaskan, ini bukan dari tambang gitu. Nah semua tambang Pak. Bapak mau lihat baju, sekarang dari batu bara bisa dibikin baju. Cina itu bisa bikin serat benang dari batu bara. Kita belum punya teknologi itu. Nah itu kelemahan kita kan teknologi Pak. Nah harusnya pemerintah juga mengembangkan lembaga yang benar-benar mengembangkan teknologi dalam negeri. Penelitian bukan hanya berhenti di jurnal ya, tapi di produknya.
Misalnya apa, dia meneliti tentang pengembangan batu bara gasifikasi misalnya. Mesinnya apa, itu yang dihasilkan. Bukan hanya sekedar laporan, ya, terus dia pensiun, masuk meja, selesai. Sejauh melaksanakan tugas saja, bukan. Harus ada hasilnya. Di Cina begitu. Dokter-dokter itu diwajibkan harus ada hasil produknya. Mesin, ya bikin mesin loh. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat bahwa semua produk yang kita pakai sekarang ini dalam kehidupan sehari kita itu semua produk tambang. Jadi mau nggak mau kita harus fokus ke pengembangan pertambangan. Kan? Nah, kemudian yang kedua, kita punya tanggung jawab ya sesuai Undang-Undang Dasar tadi. Kita punya kekayaan sumber daya mineral dan batu bara. Itu bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat juga. Gitu. Dengan memperhatikan tadi itu kan, pendapatan negara, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan ya. Nah, ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Kemudian industrialisasi. Dari hasil itu kita harus turunkan lagi sampai ke produk akhir. Jangan sampai jarum suntik aja masih impor. Itu yang saya kritik terus itu. Pak, jarum suntik masih impor. Apa kita nggak bisa bikin jarum suntik? Stainless steel kita sudah ada di Morowali, IMIP kan? Sudah banyak masukan stainless steel. Dari situ diturunkan. Tinggal bikin mesin suntik. Jarum suntik misalnya. Atau alat-alat kesehatan, gunting, alat operasi itu kan. Kita masih impor itu, Pak. Saya nggak tahu sekarang apa sudah ada pabrik yang bikin itu. Ya, tadi saya katakan kompor aja, kompor listrik masih impor. Nah, mudah-mudahan bisa bikin dalam negeri. Ya, kenapa di negara lain bisa ekspor ke kita gitu. Ya kan? Itu aja. Karena semua kita harusnya belajar tambang ini. Ya, kalau kita nggak belajar tambang, kita ketinggalan kan.